Kenangan pahit semasa SMA. Ini ceritanya real ya, yang kualami semasa SMA. Cerita bener-bener nyata pada saat itu. Masa yang katanya manis-manisnya, kalau aku sih enggak. Justru masa SMA udah kayak apa ya rasanya. Hai, ketemu lagi dengan saya Rin Sastro. Kali ini saya membahas tentang kenakalan anak di masa remaja di tahun 90-an. Jadi ceritanya zaman SMA nih aku sekolah di yayasan Katolik yang langka banget buat ketemu cowok di sekolah. Jadi biasanya naksir-naksirnya ya sama cowok, sama SMA tetangga gitu deh. Ceritanya saya nih ada temen yang mukanya tuh gimana ya, maaf ini bentukannya itu lucu banget. Kepalanya kecil, badannya gede banget. Jadi sering banget anak ini dibully. Suatu ketika nih anak disurati, zamanku mah surat-suratan ya. Terus sampulnya biru gitu, nampak-nampak romantis. Sebut saja temanku ini namanya Imut ya. Nah si Imut ini dikerjain sama temanku ketua geng. Zaman dulu mah geng-gengan. Ada dua kubu, yang satu geng Noni, yang satu geng Julia blasteran bule. Cantik lah. Nah si Noni ini bikin surat seolah surat itu ditulis sama Agus. Panggil Agus aja ya biar seru. Kan lagi seru-serunya nama Agus. Si Imut ini tersipu-sipu membalas surat itu, sampai aku yang gak tega aku bilangin agar menyudahi karena itu bohong. Tapi gimana sih kalau orang jelek didemenin sama cowok cakep udah kayak gimana gitu. Noni denger dong kalau aku bocorin rahasia, dibully deh aku. Dikeroyok gengnya, ditarik aku ke toilet, bajuku ditarik-tarik. Dia mau nonjokin aku tapi gak berani kayaknya ya. Akhirnya kita disidang sama suster. Aku bongkar juga deh. Ngapain takut, wong aku gak suka cara Noni itu memperlakukan orang. Udah cerita itu lewat. Si Imut mah boro-boro merasa dibela. Tetep baik dia merasa Agus kayak cinta mati gitu sama si Imut nih. Nah suatu kali Noni ini gak masuk 3 hari. Gengnya Noni ngedeketin aku dong, bilang Rin, si Noni hamil loh. Aku sih diem aja. Mereka cerita soal Noni yang hamil duluan ke teman-teman kelas IPS, kelas IPA, rame dong. Nah saat Noni masuk tiba-tiba aku diseret lagi ke toilet, dimaki-maki dan lain-lain. Aku mah cuman jawab, kapan aku cerita tahu kamu hamil aja kagak. Aku jawab begitu. Rasanya kesel banget aku tuh. Gengnya yang ngobrol cerita, aku yang kena. Dipanggil lagi kita, disidang lagi sama suster. Ku bilang aja, saya dituduh nyebarin gosip Noni hamil suster, kataku gitu. Suster tanya, emangnya kamu hamil nih? Noni jawab, enggak suster. Nah kalau enggak hamil ya sudah, kenapa marah? Kalah lagi dong si Noni and the gang. Hari berganti hari, tibalah bulan puasa. Nah kita mah puasa nggak libur ya. Yang libur mah sekolah-sekolah negeri dan swasta yang bukan berbasis Katolik. Noni kok libur? Gak masuk-masuk. Terus gengnya heboh lagi. Katanya Noni lahiran di WC, dibantu bapaknya habis cerita ini, cerita itu. Udah usai. Noni malu sendiri. Karena hobi banget Noni ini ribut. Kalau sama aku dia gak berani nyakar atau narik rambut. Tapi kalau ribut sama geng Julia, wah dari rambut, baju, pokoknya jambak-jambaan dah. Dan infonya Noni ini punya 3 anak dengan 3 bapak yang berbeda. Kenakalan-kenakalan anak zaman dulu, dan itu hanya anak-anak yang notabene anak orang kaya atau yang good looking lah, yang muka-muka standar mah gak berani mau nakal. Beda anak zaman sekarang, serem banget nakalnya. Kelewat mainnya game online pakai duit, main slot, trading, pinjol, endingnya bunuh diri. Lah kita dulu boro-boro minjol ngutang di warung es cuman 25 perak aja kagak berani. Anak zaman sekarang dinasihatin orang tua malah nantangin. Terus nanti orang nyalahin emaknya, bapaknya, katanya mendidiknya bla bla bla, pantes nakal. Lah gimana ya? Udah dididik bener di luar kumpulnya sama teman-temannya yang gak bener. Sekali 2 kali mah gak ketularan. Lama-lama nyoba kayak pakai narkoba, kan gitu juga. Awalnya coba-coba, lama-lama ya bablas. Jadi ngeri-ngeri sedep sama anak zaman now. Kenakalan anak zaman sekarang bikin orang tua jantungan. Mau orang miskin, orang kaya sama aja.
Dulu zamanku yang berani nakal di luar batas ya cuman anak orang kaya. Dulu zaman Pak Soeharto budaya barat itu nggak bisa masuk. Film barat juga nggak mudah masuk. Karena khawatir dengan negaranya bisa dijajah dengan teknologi. Dan ternyata kita dijajah dengan teknologi. Dulu nenek kakek kita itu perang dengan bambu runcing, pistol. Nah sekarang kita dijajah dengan teknologi. Moral anak bangsa rusak dan entah kenakalan anak bukan remaja lagi. Tapi dari SD, SMP, SMA, kuliah babak belur dihajar dengan teknologi. Rusak otak dan jiwanya. Nakalnya sulit diselamatkan. Jadi sekarang kita jadi orang tua itu mesti sabar-sabar berdoa terus agar anak-anak kita bisa diarahkan. Yang terpenting sebagai orang tua tetap usaha berdoa. Meskipun usaha kita di hari ini gagal, besok insya Allah ada hasilnya. Hari ini mungkin kita nggak punya apa-apa, besok atau lusa pasti punya segalanya. Terima kasih sudah mengikuti konten-kontenku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.